sudah 3 tahun aku mati. Tidak disangka. Di hari peringatan kematianku yang ketiga, aku malah hidup kembali kali ini. Yang seharusnya mati adalah mereka. Jangan pukul lagi kumohon. Lepaskan kami. Baru ini namanya mengakui kesalahan. Harus bertahan, pasien mengalami kecelakaan situasi darurat. Segera operasi, harus baik-baik ya istriku. Suamiku, suamiku, suamiku. Aku mohon. Harus selamatkan anaknya. Istriku. Dokter, aku mohon. Harus selamatkan istriku, aku mohon. Keluarganya tunggu di luar. Tolong, ini bukan menantu keluarga Su yang kaya di Jiangcheng, ternyata sebelumnya hanya satpam kecil setelah menikah masuk burung gereja jadi Phoenix. Dulu seluruh keluarga Su tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi sekarang terlihat Nona Su tidak salah pilih. Lihat suaminya betapa mencintainya. Cepat tanda tangan, hanya bisa selamatkan satu ibu atau anak. Cepat atau keduanya tidak bisa diselamatkan. Tidak. Tolong. Harus. Biarkan Sumuking. Bayi aku ibumu. Bayi, maafkan aku. Ibu tidak bisa menemani kamu tumbuh besar. Kamu harus jadi anak baik. Wu Liang Chenshan, kamu. Kalian. Suamiku katakan. Sumuking, kalau tahu. Kecelakaan itu kita yang rancang. Apakah dia akan mati tidak tenang? Kalian. Bodoh amat dia tenang atau tidak. Menantu sampah ini, aku tidak mau jadi sehari pun. Wu Liang, aku yang mengangkatmu dari satpam gaji 3.000 jadi wakil direktur perusahaan. Aku yang biayai sekolahmu, bantu lunasi utangmu. Kalau tidak, kamu sudah dijual ayahmu ke duda tua. Kalian begini caranya membalas kebaikanku. Aku malah harus berterima kasih pada wanita itu. Relakan hartanya dipindahkan padaku. Aku baru bisa tenang mengantarnya pergi. Yang paling lucu adalah, sampai mati pun dia tidak tahu. Anak ini bukan anakmu sama sekali. Apa katamu? Anakku. Di sini. Aku akan membunuh kalian. Sayangnya, meninggalkan bencana. Berhenti, apa yang kamu lakukan, lepaskan. Berhenti, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku, lepaskan. Lepaskan, tolong. Ada orang tidak? Ada tidak yang bisa menyelamatkan anakku, lepaskan. Sudah cukup, anak ini masih berguna. Harta Sue Myuking meskipun sudah didapat, tapi sebagian besar harta keluarga Su masih di tangan nenek tua itu. Aku akan menelan seluruh keluarga Su. Kalian berani menyentuh mereka, aku sebagai hantu tidak akan membiarkan kalian. Ayo pergi.
Nyonya rumah ini. Hanya bisa aku? Sayang, apa yang harus ibu lakukan untuk menyelamatkan kalian? Tiga tahun lalu aku mati di tangan suami dan sahabatku karena tidak tega meninggalkan anakku. Jadi aku tidak pernah pergi. Serangga terbang. Kamu merindukan siapa? 3 tahun dua-duaku sudah besar begini. 3 tahun. Aku melihat mereka menyiksa anakku. 3 tahun. Ayah. Ibu. Duo-duo. Cepat turun nanti ibu marah. Duo-duo. Bagaimana? Ada tidak orang duo-duo? Chenshen, aku mohon selamatkan duo-duo. Benar-benar tidak tahan melihat orang lain menderita. Berhenti-hentikan, cepat hentikan. Dia masih anak-anak, aku mohon. Tolong biarkan dia pergi. Ibu. Chenshen, kamu wanita jahat. Kamu akan mati mengenaskan. Duo-duo. MA. Kenapa kamu tidak hati-hati bikin tante kaget? Tahu tidak ini kenapa? MA, cepat tolong duo-duo. Duo-duo. Kakak yang lompat ke kolam renang sendiri. Ibu saya yang menyelamatkannya. MA, bukan begitu mereka. Mereka mau celakakan duo-duo. Salahku sibuk kerja rumah. Duo-duo tidak sengaja. Kalau sampai ada apa-apa gimana aku jelasin ke King Er? MA, jangan percaya mereka duo-duo. Cepat bilang yang sebenarnya ke nenek. Bukan salah tante. Aku yang tidak sengaja. Shanshan, kenapa kamu bisa bilang begitu? Selama ini berkat kamu keluarga ini. Lagi pula kamu juga punya anak, masih harus jaga dua-dua, kamu sudah cukup capek. Ini memang kewajibanku. King Er, sahabat terbaikku, aku sudah anggap dua-dua seperti anak kandungku sendiri. MA, dia penipu. Mereka terus menyakiti duo-duo. Kamu ya kenapa nakal sekali? Mereka benar-benar pandai akting. Aku sangat benci. Sini biar nenek lihat mana yang terluka. Jangan. Waduh, waktu itu urus anak ini. Lupa membereskan. MA, kenapa sih kamu? Anak kecil saja tidak bisa jaga. Wuliang, jangan salahkan Shanshan, lihat. Dua-dua baik-baik saja kan? MA, mereka sudah berkomplot bohongi kamu. Duo-duo gimana papa bilang? Jujur saja kan? Duo-duo cepat bilang yang sebenarnya ke nenek. Nenek akan membelamu. Nah, aku peringatkan kalau kamu berani bilang kami jahat. Kamu juga tidak mau ibumu tidak bisa masuk surga kan? Dua-dua janji. Tidak akan bilang apa-apa. Ayah aku baik-baik saja. Untung anaknya selamat, tapi ini tetap kelalaianmu. Kalian berdua kemari. Dua-dua jangan seperti ini lagi ya. Bahaya sekali. Nenek mama di mana? Di mana? Ini dua-dua. Mama.
King Erku, kau telah meninggalkan kami. Sudah 3 tahun. Waktu berjalan sangat lambat. Mama, ini salahku. Membuat kalian sedih. Nenek, aku pernah lihat Mama. Dia lebih cantik dari di foto. Duo-duo, kamu bilang apa? Kamu lihat Mama di mana kamu lihat Mama? Jangan-jangan duo-duo bisa lihat makhluk halus. Waktu aku di surga. Saat disuruh memilih Mama. Banyak orang suruh aku pilih dia jadi Mama. Lalu aku bertemu dengannya. Kenapa kamu pilih dia jadi Mama? Karena dia lembut dan baik hati. Aku takut dia akan disakiti. Ingin turun melindunginya duo-duo. Tapi begitu aku mendekat, dia langsung pergi. Nenek, aku kangen Mama. Apa aku bisa bertemu dia lagi? Mama duo-duo. Aku juga kangen kalian. Sudah berapa kali aku bilang sebelum keluarga Su jatuh ke tangan kita, jangan tinggalkan bukti. Kita sudah menemani nenek tua itu berakting selama 3 tahun. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Besok aset terakhir keluarga Su akan dialihkan ke namaku. Nanti grup Su akan berganti nama jadi Wu2 bocah itu. Juga sudah waktunya pergi. Besok adalah hari kematian. Wanita itu Su Em Yu King. Pas untuk menyatukan mereka sekeluarga. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu, saudariku yang baik. King Er, aku dan duo-duo datang menjengukmu. Jangan khawatir, selama 3 tahun ini Wu Liang dan Shan Shan telah merawat kami dengan baik. Ibu. Aku sangat merindukan King Erku. Sampai mengalami halusinasi. Shan Shan, Wu Liang. Hari ini adalah peringatan 3 tahun King Er. Sepertinya kalian sudah menyiapkannya dengan baik. King Er pasti juga akan menyukainya. Benar, kami juga sangat menyukainya. Shan Shan, aku tahu kalian belum mengadakan pernikahan. Hanya untuk berkabung untuk King King sekarang. Peringatan 3 tahun King King sudah lewat. Setelah hari ini Tante akan mengadakan untuk kalian sebuah pernikahan megah. Kenapa masih diam? Ayo, cepat ucapkan terima kasih pada ibu. Kalau begitu terima kasih Tante. Kalian ini. Mumpung ada kesempatan, kenapa tidak? Langsung hari ini saja. Iya juga. Beri teman baikku segelas juga. Apakah kamu bercanda denganku? Tante, lihatlah kami. Apakah seperti bercanda? Selamat datang di pernikahan aku dan Chen Shan. Selama ini keluarga Su sudah cukup baik padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kebodohanmu Su Em Yu King. Sudah cukup bodoh tapi tidak menyangka orang tua sepertimu. Lebih bodoh lagi darinya. Yang aku inginkan adalah seluruh keluarga Su. Semua yang menghalangi jalanku harus mati. Ternyata kalian. Yang membunuh King Erku adalah kalian. Kembalikan King Erku padamu, kamu telah membunuhnya. Belum hanya itu saja, pasanganmu itu juga aku yang menyingkirkannya. Kalian. Jangan buru-buru, aku akan segera mengantarkan kalian ke bawah untuk berkumpul bersama. Jangan-jangan sakiti nenekku. Duo-duo. Nenek belum merawatmu dengan baik. Belum merawat King Erku dengan baik. Kalau begitu pergilah ke alam baka dan lindangi mereka baik-baik TAPI sebelum itu. Aku akan membuat kalian menyaksikan bagaimana aku memperlakukan wanita ini. Remuk tulang jadi abu. Ayo mulai.
Kalian orang jahat. Jangan pukul ibuku. Minggir. Berhenti. Orang tua minggir. Ibu, Nenek. Kamu tidak boleh memukul cucuku, jangan pukul dia. jangan-jangan. Ibu Duo-Duo. Tolong, tolong. Tolong kamu teriaklah. Teriak lebih keras, aku ingin lihat. Wanita di bawah sana bisa dengar, tidak akan datang menyelamatkan kalian. Aku pasti akan membuat kalian mati tidak tenang. Bersihkan semuanya. Suami pernikahan hampir dimulai. Kita tidak bisa membuat tamu menunggu lama. Suemyuking, kau suka hadiah dariku. Saat kau hidup kau selalu menindasku. Hari ini aku justru ingin menikah dengan megah. Suemyuking, kau sebaiknya tahu di alam baka. Lihat semua ini. Bahkan jika jiwaku hancur, aku akan membalas dendam dengan darah. King Er, ibu-ibu datang menemanimu. Ibu. Jangan menakutiku, Ibu. Duo-Duo, kenapa? Bukankah seharusnya kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan? Kenapa malah terbalik? Apa yang salah kulakukan? Kenapa harus menghukumku seperti ini? Ibu. Suemyuking, apakah kau ingin menghukum mereka yang menyakitimu? Ingin. Mereka semua pantas mati. Ada yang berdoa siang malam berharap bisa bertemu lagi. Aku bisa memberimu 49 hari kesempatan kembali ke dunia. Membantumu mencapai keinginanmu, tapi setelah kau hidup kembali, tubuhmu akan semakin lemah. Maukah kau? Aku mau. Aku pasti akan membalas dendam. Biarkan mereka membayar dengan darah. Apa kalian sudah bosan hidup? Suemyuking. Duo-Duo. Mama. Apa kamu datang untuk menjemput Duo-Duo? Duo-Duo membawakanmu bunga. Duo-Duo. Masih ada waktu. Wuliang Chenshan. Jika kalian tidak masuk neraka, aku akan bawa neraka datang padamu. Terima kasih sudah datang hari ini, adalah hari pernikahanku. Dan juga hari peringatan besar King Er selama 3 tahun ini. Aku berkali-kali ingin menyusulnya. Tapi untungnya ada Chen Shan yang menemani dia merawat Duo-Duo. Seperti anaknya sendiri, menjaga rumah ini untukku. Sehingga aku bisa bertahan sampai hari ini. King Er adalah sahabat terbaikku, semua ini adalah yang seharusnya aku lakukan. Wu Zong memang tidak mudah selama 3 tahun ini, merawat yang kecil. Merawat yang tua, juga mengelola perusahaan. Berkabung untuk almarhumah istri selama 3 tahun, berapa pria yang bisa melakukannya? Aku sering bermimpi tentangnya, dia berharap aku memulai hidup baru karena dengan begitu. Dia bisa tenang di alam, baka aku memilih hari ini. Mengadakan pernikahan, juga untuk menghiburnya. Di sini aku juga berjanji pada King Er. Aku pasti akan merawat rumah ini dengan baik. Semua aku usulkan. Kita bersulang untuk King Er. Suemyuking, sekarang seharusnya kamu sudah berkumpul dengan kedua orang itu. Bersulang. Tidak ada artinya bersulang tanpa kehadiran. Kamu harus bertahan. Siapa dia, kok mirip sekali dengan wanita itu? Suemyuking,
Selamat menikah untuk kalian berdua. Hari ini aku datang atas permintaan seorang kenalan lama kalian untuk memberikan hadiah. Kenalan lama siapa? Su Mu. King. Bukankah Nona Su sudah meninggal 3 tahun lalu? Kapan dia mempersiapkan hadiah ini? Tidak tahu hadiah besar apa yang Nona Su berikan. Chenshan Wuliang. Apakah kalian sudah siap? Harta warisan Su King bukankah semuanya ada di tangan kita? Bagaimana mungkin dia masih memiliki barang lain? Mungkinkah dia memiliki aset lain tanpa sepengetahuan kita? Saya adalah asisten pribadi Nona Su yang bertanggung jawab atas barang berharga dan urusan propertinya. Hari ini saya datang atas permintaannya sebelum meninggal untuk memberikan hadiah. Kenapa saya tidak pernah dengar dia punya asisten? Saya berhubungan langsung dengan Nona Su. Kamu siapa? Kamu. Sudahlah, mari kita lihat apa hadiahnya. Lagi pula wanita itu memang terkenal royal. Heart of the Ocean. Ini edisi terbatas global. Simbol status keluarga kaya raya. Katanya Nyonya Lu dulu sulit mendapatkannya meski dengan harga mahal. Tapi tidak berhasil sepertinya Chenshan. Sangat spesial bagi Nona Su. Saya heran kenapa waktu itu tidak menemukannya saat mengurus barang peninggalannya. Ternyata disembunyikan oleh wanita ini. Kamu ngapain? Nona Chen, kalung ini sangat istimewa. Kamu harus pegang dengan baik. Saya perlu diajarin. Chenshan, kamu pasti tidak menyangka bagaimana saya akan menggunakan kalung ini untuk mengambil nyawamu hadiah berikutnya. Silakan Tuan Wu yang membukanya. Wanita memang wanita. Sudah meninggal masih ingat saya. Ini Gucci Abu. Coba lihat fotonya di atas itu, Wuliang dan Chenshan. Kamu siapa sebenarnya? Apa maumu? Tuan Wu, saya hanya datang untuk memberikan hadiah. Kenapa kamu panik? Gucci Abu ini dibuat dari kayu kuno berusia ribuan tahun, sangat berharga. Ini juga merupakan doa pernikahan Nona Su untuk kalian. Dia mendoakan kalian hidup bersama, mati bersama. Ini pasti datang untuk mengacau Nona Su semasa hidupnya. Sangat mencintai Tuan Wu, mana mungkin memberikan hadiah seperti ini. Apa maumu? King Er sudah meninggal. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Saya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Nona Chen, sopan santunmu mana? Kamu berani memukul saya? Baru ini namanya memukul. Wanita gila ini dari mana? Kau pikir kau bisa melarikan diri? Anda. Suami, Hari ini kalian berdua punya bagian. ini berarti bahwa Wu selalu hidup ketika Nona Su baru saja tergelincir. Bukankah itu Wu selalu di luar? Hutang romantis apa yang harus saya utang? Selanjutnya saya akan meminta semua orang untuk menyaksikan hadiah ketiga. Wuliang tergelincir dalam pernikahan Chenshan dan dipindahkan properti Masal Su. Sudah melanggar perjanjian pranikah. Di bawah ini sertifikat rumah bersih. Bagaimana dia tahu? Hanya aku dan Chenshan yang tahu. Wu selalu terlihat seperti ini. Sebelum Misu dalam kondisi kritis, dia berlutut di depan ruang operasi, hampir menangis dan pingsan. Anda berbicara omong kosong. Dunia bisa belajar, bahkan jika aku mati untuknya. Aku juga harus membuka mulutmu. Dengan beberapa dokumen yang rusak, aku ingin memfitnah mimpiku. King Er hanya meminta Anda untuk membantu menjaga file-file ini. Sekarang kau sudah mati. Siapa bilang tidak ada bukti? Ini bukan Nona Su, dia sudah mati. Dia terlihat persis seperti manusia atau hantu. Dia benar-benar datang. Tidak mungkin aku melihatnya. Dia tidak bisa hidup di depan saya. Jangan datang. Nona Chen menghilang selama 3 tahun. Kenapa kau semakin lemah? Kau palsu, pasti palsu. Su Mu King yang sebenarnya dia jelas. Jelas saja. Anda tidak terlalu khawatir. Apa maksud Anda? Suamiku bahkan tidak mengenalku.
Kau baru saja mengatakan, kau mau mati untukku. Kenapa aku berdiri di depanmu sekarang? Anda tidak berani mengakuinya. Aku memperingatkanmu. Atau aku akan membunuhmu dengan 10.000 cara. Suami, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah kembali. Sayang, tenang saja. Kamu tidak akan bisa kembali. 3 tahun lalu aku mengalami kecelakaan hampir mati. Tapi aku selalu merasa kecelakaan itu sangat mencurigakan. Aku dirawat secara rahasia di luar negeri selama 3 tahun baru sembuh sekarang. Ini semua adalah bukti identitasku. Benar, ini benar-benar Nona Su. Ternyata Nona Su tidak mati. Sekarang aku punya hak untuk mengusirmu tanpa apa-apa. Sayang, kamu benar-benar tidak mati selama 3 tahun kamu pergi. Aku hidup seperti mati. Kamu masih mau berpura-pura. Ini perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani sendiri selama pernikahan. Jika salah satu selingkuh, harus keluar tanpa apa-apa, hitam di atas putih. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku tidak selingkuh. Aku dan wanita ini tidak ada hubungan apa-apa. Ya King Er, selama 3 tahun ini aku hanya membantumu merawat keluarga. Aku tidak melakukan hal yang menyakitimu. Merawat. Merawat sampai keranjang. Sungguh menjijikkan. Sayang, dengarkan penjelasanku. Semua ini karena wanita ini yang menggodaiku. Wuliang, kamu memukulku. Kamu masih mau uang, tidak? Semua belum tahu kan? Anak Chen Shan itu hasil dari Wuliang. Apa anak Chen Shan itu? Tidak lebih muda beberapa tahun dari dua-dua selingkuh selama pernikahan. Terbukti ternyata mereka berdua sudah berhubungan sejak lama. Semua ingin tahu tidak apa hadiah terakhir ini. Su Emyu King, kamu mau apa? Anak ini memang lucu ya. Lihat di atas kotak abu itu. Apakah kurang satu foto? Kalau kamu berani melakukan apa-apa pada anakku, aku bunuh kamu. Jangan gegabah. Kita semua adalah orang tua. Lalu bagaimana kalian berani menyentuh anakku? Wuliang Chen Shan, Su Emyu King, kamu mau apa pada anakku? hancur reputasinya. Kamu jelaskan padaku. Baru awal. Si manis bisa lari kemana? Aku akan membuat kalian menelannya bulat-bulat. Saudari-saudari, kasih dia pelajaran. Nenek, kapan kamu bangun? Main dengan duo-duo. Apakah kamu akan seperti Mama? Selamanya meninggalkan duo-duo. Nenek, aku mau nenek. Selamanya ada di sampingku. Mama duo-duo. Maaf, aku tidak bisa mengakui kalian. Aku tidak punya waktu lagi. Hanya bisa menambah kesedihan kalian. Bibi, jangan menang. Dia benar-benar dia. Dia datang untuk menuntut nyawa kita. Dia akan menarik seluruh keluarga kita ke neraka. Dia ternyata benar-benar tidak mati. Aku seharusnya melihatnya dikremasi. Bagaimana suami dia datang untuk membalas dendam kita? Kita lari saja, aku akan pesan tiket pesawat sekarang. Bisakah kamu sadar dia paling-paling tahu? Kita berdua punya hubungan gelap selama bertahun-tahun, dia tidak tahu. Bisa apa dia pada kita? Tapi sekarang, dia mengambil semuanya kembali, usaha kita sebelumnya. Sia-sia. Su yang dia ambil kembali hanya cangkang kosong. Ingin membuatku keluar tanpa apa-apa. Aku sudah memindahkan hartaku. Sampah yang terlalu percaya diri. Suami memang kamu. Aneh. Padahal kita sudah berusaha mati-matian wanita itu. Kenapa belum mati? Kamu panik apa? Karena kita bisa membunuhnya sekali. Bisa membunuhnya kedua kali. Duo-duo adalah duo-duoku. Tidak bisa dia melihatku. Pasti akan menakutinya. Adik kecil. Bibi lagi flu, takut menular ke kamu. Bibi, jangan takut, aku sehat. Beberapa hari lalu Lele sakit.
Mau menular ke aku tapi gagal. Kamu harus bilang ke orang dewasa kalau ada kejadian seperti ini. Nenek sudah tua. Papa bilang dia bukan papaku. Mama pergi ke tempat yang sangat jauh. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa. Bibi, aku baru saja melihatmu menangis. Makan permen saja nanti tidak menangis lagi. Terima kasih Duo-Duo. Bibi, bagaimana kamu tahu namaku? Aku baru saja dengar dari dokter. Mata Bibi seperti mata ibuku. Bibi ada urusan harus pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik ya Bibi, nanti akan datang lagi menjengukmu. Duo-Duo tenang saja. Kali ini ibu pasti akan membawa orang yang menyakitimu pergi. Bukan orangnya Lu Shuai ya? Bukannya dia sedang bergegas di luar negeri. Ternyata sudah kembali, katanya Lu Shuai kejam sekali. Kalau sampai membuatnya marah, seluruh kota Jiangcheng tidak akan aman. Itu dia. Lu Shuai, bawahanmu lalai. Ini pertempuran terakhir sebelum Anda pensiun. Tidak disangka ternyata dikhianati. Orang yang mengkhianati sudah diketahui semua? Orang yang mengkhianati sama dengan yang 4 tahun lalu. Sudah semua ditangani. Tolong selidiki seseorang untukku. Baik. Lu Shuai, Bicaralah. Nyonya meminta Anda segera kembali mengurus. Grup Lu tahun baru sudah dekat TK. Bintang masa depan akan mengadakan pesta tahun baru Nyonya. Berharap Anda bisa hadir. Pesta tahun baru TK. Harus aku hadiri? Bintang masa depan bukan TK biasa. Anak-anak di sana semuanya anak orang kaya. Di sana berkumpul anak-anak dari seluruh kota. Tidak akan pergi. Baik. Akhirnya kutemukan kamu. Balas dendam. Dimulai dari kamu. Halo, saya datang untuk wawancara. Nona Su, boleh tanya, mengapa Anda ingin melamar sebagai guru TK? Saya sendiri adalah seorang ibu TK. Adalah masa penting bagi pertumbuhan anak. Beberapa anak terlahir bukan sebagai bunga, melainkan buah yang busuk.
Bu Misu, apakah kamu ingin mengubah akibat buruk menjadi bunga? Bukan akibat buruk. Harus dimusnahkan sejak awal. Misu sifat dari taman kanak-kanak kita. Kamu pasti sudah tahu kekuatan di balik setiap orang tua. Tak ada yang bisa dimusuhi jika ada anak yang berulah. Bagaimana menurutmu kamu akan menanganinya? Pendekatan hati adalah yang utama. Menyerang benteng adalah pilihan terakhir. Perang batin lebih baik. Perang senjata adalah pilihan terakhir. Misu, selamat datang di tempat kerja baru. Terima kasih. Ibuku bilang kau cuma anak manis. Yang tidak layak sekolah bersama kami. Anak manis. Aku bukan anak manis. Aku sudah bilang anak manis itu. Takkan datang ke sekolah lagi, ayo pergi. Aku akan belikan kalian mainan gelembung aku yang traktir. Anak-anak kalau menabrak orang, tidak tahu harus minta maaf ya. Ibuku bilang kata maaf. Hanya untuk orang kelas atas, apakah kamu termasuk? Saatnya pertunjukan dimulai. Chen Shen Wuliang. Bersiaplah menghadapi ketakutan kalian. Dia guru baru kelas 2 sekarang. Pasti bakal dapat masalah besar. Kelas 2 adalah kelas paling sulit diatur di seluruh sekolah. Tak ada satu murid pun yang bisa dimusuhi kalau dia bisa bertahan 3 hari saja. Sudah bagus. Anak-anak, ajaran ini untuk kalian. Lain kali gunakan tinta merah, lebih seru. Ternyata dia bisa menghindarinya. Aku tak percaya. Dia akan tetap seberuntung ini ke depannya. Aku adalah guru MU, guru baru kalian. Aku mau ke toilet, antar aku. Ayo pergi. Lepaskan celanaku. Kalau sudah di sini, kamu harus dengarkan aku. Orang tuamu telah mendidikmu dengan baik. Guru sangat suka itu. Jika orang tuamu belum mengajari cara menjadi manusia, maka aku akan mengajari kamu dengan baik. Lele, untung kamu mengalihkan perhatian gurunya. Kalau tidak, Permainan kita pasti gagal semua. Betul, Claudia. melaporkannya ke ibuku. Uang jajan saya akan disita lagi. Anak-anak, Bu Guru memberi hadiah untuk kalian. Konsol game terbaru. Wah, saya sudah lama menginginkan ini. Saya juga. Ibu saya tidak mau membelikannya untuk saya.
Jika kalian menginginkannya, kalian harus bekerja sama dengan Bu Guru. Bu Guru mendengar belakangan ini banyak siswa diam-diam membawa ponsel ke sekolah, dampaknya sangat buruk. Jadi Bu Guru ingin kalian menjadi hakim kecil. Menulis nama siswa yang diam-diam membawa ponsel. Pada selembar kertas, siapa yang menulis lebih banyak, Bu Guru akan memberi hadiah kepada yang menulis paling banyak. Jangan ada yang menulis, kita tidak bisa demi sebuah konsol game. Konsol game mengkhianati teman, tidak boleh menulis. Setelah selesai menulis, serahkan kertas itu kepada Bu Guru. Pasti tidak ada, kita semua tidak membawa ponsel. Bagaimana kamu tahu di mana barang-barang kita? Kembalikan, kalau tidak saya akan meminta ayah saya memecatmu. Pada acara malam tahun baru, saya akan menyerahkan ini kepada orang tua kalian. Maka konsol game ini akan diberikan sebagai hadiah kepada anak kita, Lele. Semua orang harus belajar dari anak Lele. Selain itu, ini adalah hadiah tambahan dari Bu Guru untukmu. Kamu harus menyimpannya dengan baik ketika bertemu orang tuamu nanti. Bu Guru akan memberitahu mereka kamu adalah anak paling patuh di kelas. Pengkhianat, kamu yang menyuruh kami membawa ponsel ke sekolah untuk bermain. Sekarang malah melaporkan kami. Ayah saya pasti akan memukuli saya lagi. Saya mendapatkan konsol game. Kita bisa bermain bersama nanti, pengkhianat. Siapa yang mau bermain denganmu, kita nanti tidak akan bermain denganmu lagi. Benar, saya melihat tadi kamu yang pergi melapor. Saya tidak melakukannya. Benar. Benar-benar. Saya tidak mau pergi ke sekolah lagi. Apa yang terjadi, anakku sayang? Siapa yang mengganggumu? Beritahu ibu. Mereka bilang saya adalah pengkhianat. Saya hanya ingin mendapatkan konsol game. Dan bermain bersama mereka. Anak, apa yang ibu katakan padamu? Di sekolah kamu bisa saja menyinggung guru. Tapi tidak boleh menyinggung teman sekelas, mereka semua adalah masa depanmu dan sumber daya yang berharga. Semua ini gara-gara guru baru itu. Sudahlah. Sayang, ada apa ini? Lihat sendiri, aku sudah menyelidiki seluruh data Suem Yuking selama 3 tahun terakhir. Dia sebenarnya tidak pernah ke luar negeri. Apa maksudnya ini? Apakah dia melakukan sesuatu secara diam-diam untuk menutupi kita? Tidak mungkin seseorang menghilang selama 3 tahun. Tidak mungkin tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jangan-jangan dia datang untuk balas dendam? Tidak mungkin, harusnya tidak mungkin. Dari mana asalnya ini, dari mana? Ini adalah hadiah dari guru baru itu yang diberikan padaku. Lele, kembali dulu ke kamarmu untuk bermain. Ini adalah cincin Suem Yuking. Maksudmu guru baru Lele adalah Suem Yuking? Bagaimana mungkin? Sayang, apa kamu salah lihat? Bagaimana mungkin dia jadi guru? Tidak mungkin salah, ini adalah cincin kawin pesanan khusus. Kita waktu itu menikah, aku tidak mungkin salah. Sayang, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Sayang, apakah kamu benar-benar akan baik padaku seumur hidupmu?
Mereka bilang orang yang mengkhianati cinta sejati akan menelan 10.000 jarum perak. Aku bersumpah aku Wuliang pasti akan baik padamu sepanjang hidupku jika melanggar. Aku akan disambar petir mati dengan tragis. Kamu tenang saja. Aku akan membantu memenuhi janjimu. Ingat-ingat apa yang dia katakan, dia pasti datang untuk membalas dendam pada Lele. Aku ingin pindahkan Lele ke sekolah lain. Pindah apa kamu tahu betapa sulitnya aku masukkan dia ke sekolah ini. Jika ada yang harus pergi itu dia. Sayang, menurutmu apakah dia sudah tahu apa yang telah kita lakukan padanya? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada perbedaan besar seperti ini? Jangan takut sendiri nenek tua itu. Hidup bersama kita selama 3 tahun saja, tidak tahu masa dia yang baru kembali bisa tahu. Bisa. Benar, jika dia tahu. Dia pasti sudah tidak tahan dari dulu, tapi mengapa dia tiba-tiba kembali? Cukup sudah. Besok kamu hubungi komite orang tua. Nanti. Suamiku, kamu memang punya cara. Aku tidak peduli King. Apapun tujuannya, kembali kali ini aku akan membuatnya datang dan tidak kembali. Lu Shui orangnya sudah diselidiki. Dia adalah putri dari grup Su King. Dulu dia diberi obat dan secara tidak sengaja berhubungan denganmu. Kemudian menikah dengan Wuliang tidak lama setelah menikah. Mereka memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan berapa umurnya? 3 tahun. Selama 3 tahun ini Wuliang dan Chen Shan tidak sedikit menyiksa anak ini sekarang. Anak dan ibu Su sedang dirawat di bawah naungan kami. Perintahkan. Lindungi keduanya secara rahasia. Sedangkan Wuliang, putus semua hubungan ekonomi dengan keluarga Lu. Ya. Ada satu hal yang aneh. Katakan. Nona Su menghilang selama 3 tahun, dunia luar sudah menganggapnya meninggal. Tapi sekarang dia tiba-tiba kembali. Aku menggunakan semua sumber daya, tapi tidak menemukan informasi apapun. Inikah tujuanmu kembali? Tanda vital pasien sudah stabil tapi psikologisnya terganggu. Apakah bisa pulih? Tergantung pada dirinya sendiri. Ini bubur yang aku masak sendiri untuknya, tolong bantu sampaikan. Masukkan ke dalam. Baik. Nenek makan jeruk. Nenek cepat sembuh ya. Kinger, Nenek, kamu salah orang. Aku Duo-Duo. Duo-duo biarkan nenek. Minum buburnya dulu ya. Ini rasa Kinger. Ibu. Ini rasa Kinger. Mana Kinger? Hanya Kinger yang bisa membuat rasa ini. Aku akan mencari Kinger. Bibi minum buburnya selagi hangat. Kalau dingin tidak enak. Minum kalau sudah dingin. Kingerku. Dia akan sedih. Nenek. Mama, kamu harus cepat sembuh, kalau tidak, bagaimana aku bisa tenang pergi? Baik, aku mengerti. Chen Shan, kamu datang lebih cepat dari yang aku kira.
Nonsu, bisa kita bicara sebentar? Maaf, aku sedang buru-buru. Nonsu 4 tahun yang lalu. Di Gang Siangge. Kita pernah bertemu. Bos, lihat ini. Cantik, sungguh menyentuh hati. Biarkan aku menyayangimu. Pergi. Ayo pergi. Orang yang menyelamatkanku dulu. Ternyata kamu kalau begitu Duo-Duo adalah putrimu. Harusnya aku yang bilang kamu menyelamatkanku. 3 tahun ini aku terus mencarimu. Tapi sudah mencari di seluruh kota Jiang, tidak ada kabarmu. Kalau begitu kamu datang hari ini ingin bilang apa? Kalau kamu ingin bilang sesuatu seperti bertanggung jawab padaku, tidak perlu, kita semua sudah dewasa. Aku tahu apa yang kamu ingin lakukan kali ini. Aku bisa membantumu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kota Jiang sudah berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Su Grup juga sudah jatuh dengan kemampuanmu sendiri. Kamu tidak bisa melawan 2 orang itu. Cerita Tuan Lu sangat menarik. Tapi urusanku tidak perlu kamu repot-repot. Aku adalah orang yang tidak punya masa depan. Air keruh ini aku sendiri yang akan melaluinya. Sudah cukup. Beritahu semuanya acara malam tahun baru 5 hari lagi. Aku akan hadir. Su Emyuking keluar sekarang. Su Emyuking, benar-benar kamu, ayo sini. Semuanya lihatlah wanita ini. Dia menghasut anakku, menggoda suamiku. Apa yang terjadi? Apakah yang dia katakan benar? Tidak tahu ya, Busu bukan orang seperti itu kan? Chen Xian, aku sarankan kamu pikir dulu sebelum bicara. Mantan suamiku yang tidak berguna itu hanya kamu yang menganggapnya berharga. Jangan di sini berpura-pura baik padaku. Kamu menyuruh anakku membawa cincin pernikahan kalian bukannya untuk menghidupkan kembali cinta lama kalian. Saudari-saudari, lihatlah, hati-hati ya. Jangan sampai suatu hari giliran kalian. Barang tak tahu malu kau pantas jadi guru. Dia pasti kembali dan melihat keluarga Su tidak sebaik dulu. Ingin menggunakan cara kotor untuk bangkit. 3 tahun sudah kalian masih bodoh seperti ini. Ditarik-tarik hidungnya. Kau bilang siapa yang bodoh? Kau menakut-nakuti siapa di sini? Masa masih menganggap diri sendiri sebagai nona besar keluarga Su dulu? Aku beritahu kalian, setiap orang di sini. Cuma gerakan jari sedikit sudah bisa membuatmu tidak bisa hidup di Jiangcheng. Kalau tahu diri, lebih baik keluar dari sekolah sendiri. Jangan merusak anak-anak keluar. Semua tenang dulu. Apa yang terjadi? Kepala sekolah datang. Aku juga ingin bertanya padamu. Kami mengantar anak kami ke sini membayar begitu banyak uang setiap tahun. Bagaimana kau memperlakukan kami segala macam orang di bawah? Ke sekolah bukan kepala sekolah, aku beritahu kau. Sekolah ini menerima guru apa saja harus melalui komite orang tua kami. Semua jangan buru-buru, kita masuk bicara, masuk bicara. Siapa yang mau masuk denganmu? Masuk bicara apa? Berani buat tak berani tanggung. Aku di sini bicara kenapa? Semua sudah datang, pertunjukan bisa dimulai. Kepala sekolah, aku pikir orang tua ada salah paham padaku. Salah paham? Aku salah paham apa? Kau menggoda suamiku, mengajak anak-anak lain mengisolasi lele kami. Aku salah paham apa? Kalau mau menuduh selalu ada alasan. Di kelas ada CCTV, kalian bisa periksa. Dan aku paling suka lele. Hari ini dia bahkan membantuku mengumpulkan HP yang dibawa teman-teman ke sekolah. Apa anak kami membawa HP ke sekolah? Jangan coba-coba mengalihkan topik kalau kau tidak melakukan apa-apa. Kenapa hari pertama kau datang lele minta kilyar sekolah? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan, kepala sekolah. Komite orang tua kami menandatangani, kau harus memecatnya. Orang jahat ini ya benar harus dipecat. Pecat-pecat. Kalian yakin mau ikut Chen Xian berbuat onar?
Dia cuma memanfaatkan kalian. Apa maksudnya jangan coba-coba memecah belah kami? Berani buat tak berani tanggungnya? Berani buat tak berani tanggung, aku juga ingin bertanya. Nyonya Wu berani tanggung tidak? Aku melakukan apa jangan sembarangan menuduh. Saudari-saudari dia cuma seperti anjing terpojok yang menggigit sembarangan. Sebentar lagi akan kuperlihatkan bagaimana dia menangis. Ini dari anak-anak hari ini. Ponsel yang diterima orang tua dapat. Klaim saja. Lihat bagaimana ponsel ini dipasang. Sistem penyadapan. Apa yang disadap? Ponsel ini dipasang dengan sistem penyadapan. Adapun tujuan semua orang menebak sendiri. Tidak semua hal di rumah ini didengar. Siapa yang sangat kurangnya Su Emu King? Jangan berbohong di sini siapa yang akan menggerakkan anak-anak. Ponsel. Sayang kau sangat baik. Istrimu tidak akan cemburu. Beraninya kau mencuri makanan di belakangku. Kami menghargai tanah di selatan kota. Sekitar 300 juta diduga menguping rahasia dagang. Aku akan pergi ke pengadilan. Jika perceraian bukan untuk anak, aku sudah menceraikanmu. Siapa yang melakukannya? Setelah mendeteksi sistem ini, port terakhir terhubung ke Lele. Ponsel. Su Emu King, apa yang kau katakan? Aku mencekimu. Chen Shan, ternyata kau. Aku tidak tahu apa itu sistem pemantauan. Aku tidak memasang apapun. Chen Shan tampaknya Wu Liang. Tidak semuanya. Omong kosong, suamiku sangat mencintaiku. Kami sangat percaya bahwa Anda akan menemani Anda untuk menangkap Xiao San. Anda dan suami Anda malu untuk terlibat dengan kami. Apa yang Anda tangkap? Saya masih melakukan hal semacam ini. Lihat, aku tidak akan membunuhnya hari ini. Ini adalah gulungan sekolah. Gurusu, terima kasih. Jika bukan karena kamu kita masih dalam kegelapan hari ini. Jika bukan karena Anda berapa banyak informasi yang bocor. Itu saja. Ini semua yang harus saya lakukan. Kepala sekolah tidak layak sekolah seperti ini. Terus membaca cepat dan berikan ini padaku. Anak orang jahat memberi saya keluar dan segera dipecat. Jangan buruk, anak kita harus dipecat, jangan dipecat. Orang tua tenang dulu. Chen Shan melakukan sesuatu. Tapi anak itu tidak bersalah. Kami melihat wajah gurusu hari ini. Sementara aku maafkan kamu sekali kita pergi. Tidak menyangka ya Chen Shan. Hal-hal yang kalian lakukan selama ini, aku lebih mengetahui daripada kalian. Masih banyak waktu. Kita main pelan-pelan saja. Kamu tahu nggak kamu bikin masalah besar buat aku? Nggak perlu ribut sama dia, hubungan yang sudah aku bangun susah-susah. Hancur semua karena kamu. Kamu malah nyalahin aku belum ngomong sama kamu nih soal alat penyadap itu. Apa kamu yang pasang? Masa sih? Apa yang aku lakukan kamu nggak tahu ya? Jangan dengerin omongan perempuan itu yang cuma mau adu domba. Gimana? Sekarang kamu nggak percaya sama aku lagi? Aku salah suamiku. Semuanya salah Su Emu King, dia selalu ngomong nggak jelas. Gimana Su Emu King bisa tahu soal ini? Aku kan nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Kayaknya aku meremehkan dia. Ngomong-ngomong, suamiku kita masih ikut acara tahun baru nggak? Si Su Emu King itu terus-terusan cari masalah sama kita. Muka aku jadi malu semua. Ikut pasti ikut. Su Emu King, aku nggak peduli kamu tahu dari mana. Tapi semuanya sampai di sini saja. Selamat datang para orang tua, silakan masuk dan duduk. Hari ini bukan jadi guru malah jadi penjaga pintu. Orang tua Lele, acaranya mau mulai nih. Sebaiknya segera masuk ya. Jangan sombong dulu hari ini. Ada drama besar yang menantimu. Benarkah aku juga ada pertunjukan nanti? Mau mengundang kalian nonton? Tenang saja, hari ini kami pasti akan usir kamu dari sekolah. Wah, besar sekali mulutmu. Aku nggak tahu sih sekolah ini. Kapan bisa diatur oleh orang luar? Nona Su adalah guru di sekolah kami. Nggak boleh kalian ikut campur. Perempuan ini kenal sama Lu Shuai sejak kapan ya? Lu Shuai pasti tadi Anda salah dengar. Semoga saja.
Jangan main-main di depan mataku. Lu Shuai. Itu kerja sama kita. Kenapa tiba-tiba dihentikan? Mungkin kamu perlu pikir-pikir siapa yang baru-baru ini kamu sakiti. Acara malam ini. Semoga kalian menikmati acaranya. Lu Shuai. Tak disangka Anda benar-benar hadir di acara hari ini. Kami merasa sangat terhormat. Acara selanjutnya mari kita sambut wali kelas Xiao Erban, Guru Su Mu King yang akan membawakan pertunjukan. Guru Su ini adalah guru baru kami. Sangat berbakat. Aku tahu. Untuk merayakan tahun baru aku sudah menyiapkan pertunjukan sulap menghidupkan orang. Semoga kalian suka. Ada anak-anak yang mau naik ke panggung dan tampil bersama guru. Aku lihat siapa anak yang paling berani. Aku. Aku. Aku yang paling berani, pilih aku. Nak sulap itu cuma tipuan. Ngapain ikut-ikutan? Tapi dia bilang hanya yang paling berani, yang bisa naik. Dengerin Mama lupa dia waktu itu gimana sama kamu. Anak lele, kamu mau naik ke panggung dan tampil bersama guru. Nggak, aku mau leleh. Gimana nih Su Mu King pasti akan. Manfaatin kesempatan ini buat balas dendam sama leleh. Kalau gitu usir dia aja, orangnya banyak. Dia nggak bakal bisa berbuat banyak. Anak lele, kamu siap belum? Siap. Ayo sini, cepetan dasar anak kecil. Nanti kalau lele mukulin kamu, berani nggak kamu balas? Kamu diam aja di situ, introspeksi diri. Chen Shan Wu Liang, kalian gimana? Papa lele nggak kenapa-napa kan? Kenapa jantungku berdebar-debar begini? Kalau Lele kenapa-napa dia juga harus pergi. Selanjutnya mari kita hitung sampai 3. 3, 2. Satu. Aku nggak mau di sini, aku mau keluar. Selanjutnya kita hitung mundur sampai 10 untuk mengembalikan anak lele, oke? Oke. Sepuluh, 9, 8. 765. 4, 3, 2, 1. Lele. Di mana anak saya? Permainan sulap busu gagal. Ya ampun, ini bisa berakibat fatal. Su Mu King, anak saya hilang, kamu yang bertanggung jawab. Kamu tahu tidak? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Lele lese. Kenapa kotak ini tidak bisa dibuka? Lele, jangan panik, guru akan segera menyelamatkanmu. Bukannya katanya tidak apa-apa. Diam kamu Lele, juga anak saya juga khawatir. Kamu ngapain? Menyelamatkan orang. Aku kasih tahu tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Kamu ini gagal membahayakan, sengaja mau membunuh ya. Kalau begitu kalian potong saja di sepanjang garis ini. Lele bisa langsung diselamatkan. Ini tidak bisa sembarangan dipotong setiap kotak sulap. Konstruksinya berbeda-beda, kalau ada sedikit kesalahan, anak bisa terluka. Lele. Lele, kamu dengar tidak jawab mama? Tidak ada waktu lagi, kalau ditunda Lele benar-benar bisa tewas. Kamu yang lakukan, tapi kalau ada masalah apapun, semua tanggung jawabmu.
Aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Untunglah kamu bikin mama kaget setengah mati. Kamu tahu tidak? Kenapa kamu mau membunuh anak saya? Ini bukan tempat kamu bisa sembarangan menuduh orang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya saya tampil. Tidak pernah ada kejadian seperti ini. Karena ini bukan kecelakaan kamu sengaja. Saya tahu kamu kesal pada saya. Kamu benci saya merebut suamimu, dalam hal ini saya memang salah. Tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Benar, saya memang menyimpan dendam atas perbuatan kalian, tapi saya tidak mungkin melampiaskannya pada anak. Saya juga tidak mungkin melakukan hal yang keji seperti ini. Kepala sekolah kuncinya sengaja dirusak dengan pisau. Tidak mungkin, kemarin saya periksa masih baik-baik saja. Saya bilang juga kenapa kamu harus memilih. Lele saya seharusnya tidak mengizinkan Lele naik. Anakku ayah yang salah. Mama yang tidak merawatmu dengan baik sampai kamu terkena jebakan orang jahat. Ingat waktu pernikahan beberapa waktu lalu. Suem Yuking menggunakan foto Lele untuk mengancam mereka berdua. Ternyata menjadi guru ini juga sudah direncanakan sejak lama. Kepala sekolah, saya rasa seorang guru, apapun alasan pribadinya, tidak boleh marah pada anak. Kalau tidak, bagaimana kami sebagai orang tua bisa tenang menitipkan anak kami ke sekolah? Jadi saya akan melapor ke polisi. Dan saya usulkan untuk memecat Suem Yuking. Lapor ke polisi. Pecat Suem Yuking. Lapor ke polisi, lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Lu Shuai, maukah saya pergi? Tidak perlu buru-buru. Tunggu, ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini. Ini yang saya temukan hari ini saat memeriksa CCTV sekolah setelah menemukan keanehan. Langsung saya bawa ke sini, ini palsu. Kalian semua bekerja sama untuk memfitnah kami. Untungnya sebelum naik panggung saya memeriksa peralatan. Kalau tidak benar-benar terjebak dalam rencana kalian. Kalian pikir semua orang buta ya orang di video? Jelas adalah kalian berdua. Ternyata semua ini adalah sandiwara kalian sendiri. Kalian menipu perasaan saya saja sudah cukup, tidak menyangka sekarang malah ingin menghabisi, bahkan menggunakan anak sendiri sebagai umpan. Suem Yuking, jangan berpura-pura kalau bukan kamu yang memilih Lele naik panggung. Bagaimana Lele? Ternyata kalian tidak ingin mengorbankan Lele. Tapi anak lain, bagaimana bisa kalian begitu kejam? Bagaimana bisa ada orang yang berhati ular seperti ini? Sampai berani menyakiti anak kalau bukan karena busu. Anak itu sudah mati lemas di dalam orang seperti ini. Bagaimana bisa sekolah masih mempertahankannya? Pecat. Kamu jahat, kamu memutarbalikkan fakta aku. Kapan sampah seperti kalian bisa masuk ke bintang masa depan? Lu Shuai, Lu Shuai. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar bisa merasakan penderitaan orang lain. Semua rasa sakit harus dirasakan sendiri baru tahu. Mulai sekarang keluarga Wu dilarang masuk ke sekolah, turunkan. Lu Shuai, kamu tidak boleh percaya padanya. Dia hanya memprovokasi, kamu tidak boleh percaya padanya. Chen Shanwuliang, apakah kalian siap menerima hadiahku berikutnya? Aku tidak pernah berniat menyakiti anak kalian. Cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit. Ini karena kesombongan dan kebodohan kalian yang kejam yang menyebabkannya. Nona Su, drama hari ini sangat menarik. Tuan Lu, hari ini terima kasih atas bantuannya. Nona Su terlalu sopan hari ini, bahkan tanpa aku. Kedua orang itu akan berakhir seperti ini juga. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Tuan Lu, apakah Anda sudah melewati batas? Apapun yang aku lakukan, itu urusanku sendiri. Sumuking, kamu sakit. Sedikit hipoglikemia, sepertinya efek sampingnya mulai. Tidak bisa, waktuku tidak banyak lagi. Aku harus cepat. Aku tahu situasi seperti hari ini pasti bukan tujuanmu, tapi aku tetap ingin mengingatkanmu. Wu Liang itu orangnya licik dan jahat. Kamu harus sangat berhati-hati. Bukan katamu mau membantuku. Kebetulan aku ada satu hal. Ingin minta bantuanmu.
Sumu King. Semoga kamu berhasil. Lu Shuai ada kabar. Duo-duo kemungkinan besar adalah putrimu. Semoga Tuhan melindungi Lele harus baik-baik saja. Bisakah kamu berhenti berputar aku pusing? Berani-beraninya kamu menyalahkanku. Lele bukan anak kandungmu? Kalau bukan karena kamu, memaksanya jadi umpan dia tidak akan sampai seperti ini. Jangan bicara padaku dengan nada menuduh, aku beritahu kamu. Aku bisa sampai seperti ini karena kerja kerasku. Kalau dia mau hidup mewah dia harus tahan. Dokter, Untungnya dibawa tepat waktu anaknya selamat. Tapi harus hati-hati jangan sampai kena stres lagi. terima kasih dokter. Karena anaknya baik-baik saja kamu temani dia di sini. Masih ada banyak urusan di perusahaan yang harus diselesaikan. Benar-benar tidak berguna. Pergi cuci apel untuk nenek. Duo-duo. Lu Shuai, kenapa Anda di sini? Apa masalahnya Lu Shuai muncul di rumah sakit sendiri? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Katanya Lu Shuai punya proyek properti yang mau dilelang. Apakah Wu ini beruntung bisa melihatnya? Proyek properti Lu Group. Banyak yang mengincar, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur. Penampilanmu di acara tadi malam benar-benar membuatku terkesan. Lu Shuai, kamu salah paham semua itu, karena Chen Shan yang jahat itu menyuruhku. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Dia bukan orang yang bisa kamu sentuh. Su Mu King, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan Lu Beiyao bisa kamu gandeng. Terima kasih Paman. Kamu namanya Duo-duo ya? Paman, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu teman nenekku? Aku seharusnya bisa dibilang teman ibumu. Paman ternyata kenal ibu saya ya Paman. Lalu kamu tahu di mana ibu saya sekarang? Orang bilang dia sudah meninggal. Tapi aku percaya ibu selalu ada di dekat Duo-duo. Di sampingku. Paman, kamu tahu ibu sudah meninggal? Ibumu dia sedang melakukan sesuatu yang sangat hebat. Setelah dia selesai, Paman akan membawanya ke sini. Oke? Mari kita berjanji kaitkan kelingking. 100 tahun tidak boleh berubah. Setelah ibu kembali, tidak akan ada yang berani mengganggu Duo-duo lagi. Dan tidak ada yang berani mengganggu nenek lagi. Duo-duo, aku berjanji padamu. Kedepannya tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Paman, aku harus pergi merawat nenek. Permen ini untukmu. Semoga kamu selalu bahagia. Jangan lupa janji kita. Pastikan bawa ibu untuk menemuiku ya. Baik. Lu Shuai, aku akan segera mengirim orang untuk melakukan tes DNA untukmu. Tidak perlu, dia memang putriku. Lalu, apakah aku harus menangani Wu Liang dan Chen Shan? Mengambil nyawa mereka berdua terlalu mudah. Jangan ganggu rencananya. Bagaimana dengan orang yang kusuruh kamu selidiki? Kondisi tubuh Nona Su memang tidak ada masalah. Hanya saja kadar gula darahnya terlalu rendah. Benarkah hanya kadar gula darah rendah? Jelek mau gaya rambut yang bagus. Anda akan merasa sakit seperti ini. Aku mau gaya rambut yang bagus jelek. Aku bantu Anda mengatur ulang ya. Aku akan membuatkan gaya rambut favorit Anda. Ibu. Maaf, seharusnya aku yang merawatmu dengan baik. Tapi malah membuatmu orang tua mengantar anak yang lebih muda tahun-tahun ini. Aku melihatmu menangis setiap hari. Hatiku lebih sakit daripada ditusuk pisau. Meskipun sekarang aku sudah kembali. Tapi aku tidak bisa merawatmu di sampingmu. Aku sangat ingin memelukmu dan Duo-duo. Memberitahumu. Putrimu sudah kembali. Memberitahu Duo-duo. Dia punya ibu sekarang. Tapi waktuku tidak banyak lagi.
Aku tidak bisa membuatmu merasakan kehilangan lagi. Bibi, kenapa kamu di sini? Duo-duo lama tidak bertemu. Bibi datang untuk melihat kondisi nenek. Ingat rambutmu diikat dengan cantik. Nenek, kamu salah orang. Dia bukan ibu tapi rambut yang diikat Bibi memang cantik. Bibi, kenapa kamu tidak bahagia ini? Duo-duo makanlah apel ini. Bibi tidak sedih duo-duo. Apa kamu benci ibu, benci dia meninggalkanmu sendirian? Duo-duo tahu, ibu punya hal yang sangat penting. Duo-duo ingin ibu menemaniku ke taman bermain, ingin dia tidur bersamaku, ingin dia mengantarku ke sekolah. Setelah nenek sembuh, aku akan kembali ke sekolah. Kalau saja aku punya ibu yang mengantarku ke sekolah. Tapi saat itu aku harus. Bibi, kamu bilang ibu akan kembali. Ya, tapi sekarang ibu masih punya hal penting yang harus dilakukan. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku ingin keluar. Ibu, tolong aku. Nak, jangan takut mimpi buruk ya. Ibu di sini. Ibu, aku sangat takut. Kotak itu sangat gelap dan kecil. Tidak apa-apa, ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, oke? Ibu pasti akan membalas dendam untukmu. Ibu, dulu kita masukkan duo-duo ke dalam lemari. Apakah duo-duo juga merasa takut seperti ini? Aku hanya dikurung sebentar. Tapi dua-dua dikurung oleh kita seharian. Mama, kita jangan seperti ini lagi ya. Baik, Mama janji padamu. Jangan menangis lagi. Tapi nak, dua-dua sudah mati. Selamat datang pulang. Bagaimana kamu bisa masuk? Jangan lupa, di sini dulunya adalah rumahku. Aku bisa masuk, apakah itu mengejutkan? Apa yang kamu inginkan? Mama dan duo-duo mana? Kamu bawa mereka kemana? Kenapa aku tidak melihat mereka saat kembali? Aku bilang bagaimana kamu malah datang sendiri. Ternyata untuk dua orang baik itu. Wuliang, kamu sebaiknya berdoa mereka baik-baik saja. Kalau tidak, bukan hanya akan dicaci maki. Baik, aku akan memberitahumu di mana mereka. Bukankah kamu ingin bertemu mereka? Aku akan mengantarmu menemui mereka sekarang. Wuliang, dasar binatang. 3 tahun lalu kamu gagal membunuhku. Sekarang kamu masih ingin melukai mereka. Kamu memang tahu, salahkan saja. Mama kamu yang tidak berguna itu tidak segera memberikan keluarga Su padaku. Kalau aku mendapatkan semua ini lebih awal, aku pasti sudah menjadi orang baru yang dikelilingi banyak orang di Jiangcheng. Orang baru di bisnis. Dengan caramu yang kotor itu, mimpi di siang bolong. Kalau sudah datang, tidak ada alasan untuk membiarkanmu pergi. Undangan lelang, apakah kamu tidak menginginkannya? Seluruh Jiangcheng menetap proyek keluarga Lu itu. Siapa yang menawar bisa mendapatkan keuntungan 10 kali, bahkan 100 kali lipat, Wuliang. Bukankah kamu juga ingin bangkit kembali dengan proyek itu menjadi top di Jiangcheng? Su Emyu King, kamu memang sangat mengenalku, tapi apa yang bisa dilakukan
Untuk mendapatkan undangan, jangan berpikir untuk bermain curang. Bagaimana sikap Lu Beiyao padaku? Kamu pasti juga bisa melihatnya. Hanya sebuah undangan. Kalau aku minta apakah dia tidak akan memberikannya padaku? Orang baik ini, apakah dia benar-benar dekat dengan Lu Beiyao? Tapi Lu Beiyao memang sangat melindunginya. Baik, hari ini, aku bisa melepaskanmu. Tapi besok aku harus melihat undangan. Kalau tidak, apa lagi yang bisa Anda gunakan untuk memukul saya? Selain itu, kau biarkan aku pergi. Jangan takut aku lari. Tentu saja aku tidak takut. Ibumu dan Duo-Duo masih di tanganku. Jika kau ingin melihat mereka, patuh saja. Ibu dan Duo-Duo belum. SSSD. Sekarang adalah masyarakat yang diperintah oleh hukum, bagaimana aku bisa benar-benar membunuh orang. Itu semua membuatmu takut. Besok aku akan melihat undangan. Aku harus mengembalikan ibumu dan Duo-Duo. Satu kata. Kait ikan. Lelang Wuli yang akan Anda harus datang. Aku juga tidak perlu repot-repot. Bagus atau kamera ini bagus? Bayi hari ini adalah ibu yang tahu. Hari yang akan datang ibu memutuskan. Untuk merekam setiap momen. Untuk membuat dunia ini. Anak paling bahagia. Ibu Duo-Duo awalnya ingin merekam kelahiran Anda. Tapi aku tidak berharap untuk merekam perbuatan jahat mereka. Ibu pasti akan membiarkan orang-orang yang menghina Anda membayar harga. Apa yang terjadi baru-baru ini? Secara bertahap pulih beberapa Duo-Duo anak ini sangat baik. Ceritakan kisah kepada nenek Anda. Ini juga membantu pasien pulih sesuai dengan situasi saat ini. Masih ada peluang besar untuk sembuh. Mom, ini mungkin terakhir kali aku datang. Akan membuat kalian hidup dengan aman. Ini tidak bisa hilang. Ini semua untuk Kinger. Hanya 9.999 lembar. Aku bisa kembali dengan Kinger. Ibu, maaf. Aku membuatmu khawatir. Semua simbol perdamaian ini berasal dari Kinger. Ya, aku tidak bisa menahannya. Ibu, adalah salahku. Saya tidak tahu siapapun saya menyakiti Anda. Maaf. Wuliang Chenshan. Akan kugunakan darah kalian untuk menebus dosa. Chenshan Wuliang. Jangan pernah meremehkan seorang ibu dan tekadnya untuk membalas dendam demi putrinya. Berani sekali kedua orang ini muncul lagi. Sungguh tidak tahu malu. Su Emyuking mengirim undangan ini, jangan-jangan ada jebakan. Apakah dia ingin menyakiti kita lagi? Lebih baik kita pulang saja. Ini kesempatan terakhirku untuk bangkit meski ada jebakan. Aku akan menemani Su Emyuking sampai akhir. Ayo. Sudah kuduga dia tidak akan baik hati. Su Emyuking ini berani mempermainkanku. Tuan, untuk masuk ke acara lelang kami Anda harus melalui verifikasi aset terlebih dahulu. Tolong tunjukkan informasi rekening bank Anda. Ayo. Maaf Tuan, verifikasi aset Anda tidak memenuhi syarat. Saudara, sebentar lagi aku akan masuk. Dan akan membeli properti Lu, nanti kekayaanku pasti akan berlipat ganda. Tolong bantu aku. Aturan adalah aturan, jika aset tidak memenuhi syarat. Anda juga bisa menggadaikan barang berharga. Tidak bisa, aku hanya punya satu barang berharga ini.
Silakan masuk Nona Su Lu Shuai, sudah menunggu lama. Nona Su namaku. Cukup terkenal bukan? Sebagai balasannya, aku mengundangmu untuk menonton pertunjukan besar. Berikut adalah item lelang pertama malam ini. Gelang giok yang disediakan oleh Tuan Chen. Ini gelang ibuku. Harga awal 2 juta. Wuliang bajingan ini demi mengumpulkan dana. Bahkan menjual mahar ibuku. 2,5 juta. 3 juta. 1 juta. 1 juta sekali, 1 juta 2 kali. 1.200.000. Suemyuking, kamu ingin menebus gelang ibumu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. 1.500.000. Nyalakan lentera langit. Lu Shuai benar-benar menyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit berarti, apapun tawaran lawan, dia akan mengikutinya sepertinya Lu Shuai. Pasti akan mendapatkan gelang ini. Apakah ada yang mau menawar lagi? Siapa yang berani menawar lagi? Bukan berarti melawannya. Sudah cukup, jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Jangan ganggu urusanku. Selamat Lu Shuai, mendapatkan gelang giok ini. Ternyata Lu Shuai juga tertarik dengan perhiasan. Karena kamu tertarik. Terima kasih. Berikutnya adalah barang lelang kedua malam ini. Dan juga yang paling penting hari ini. Properti Lu yang disediakan oleh Lu Shuai. Dia datang hari ini. Datang khusus untuk properti ini, jangan ada yang rebut. Aku pasti akan menawar hari ini. Orang yang tidak tahu diri. Properti Lu hanya bisa menjadi milikku. Properti Lu harga awal 3,5 miliar. 3,6 miliar, 3,8 miliar. 4 miliar. 4,5 miliar, 4,6 miliar, 4,7 miliar. Ternyata properti Lu cukup laris. Kalau tidak bagaimana bisa menjadi pion Nona Su? 8 miliar. Suami sudah sampai 8 miliar, kita berhenti saja. Kalau terus menawar semua uang kita akan habis. Kalau kita dapat properti ini, nilai kita akan naik puluhan bahkan ratusan kali lipat. 8 miliar itu, apa sih 9 miliar? 9 miliar pertama, 9 miliar kedua, 9 miliar. 9,5 miliar. Sumu King, kamu sengaja melawanku ya? Wuliang, aku tidak mungkin membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Ada yang mau menambah harga lagi? 10 miliar. Suami, Sudah sampai harga setinggi ini. Benar-benar meremehkan kekayaan Wuliang. 10 miliar pertama, 10 miliar kedua, 10 miliar ketiga. Terjual. Akhirnya dapat. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Wuliang yang memenangkan lelang ini. Tehnya sudah dingin. Berikutnya mari kita sambut Tuan Wu. Naik ke panggung untuk upacara pembukaan. Wuzong tidak seharusnya dipanggil Wudong. Terima kasih. Kedepannya mohon bantuannya. Tidak masalah. Kedepannya kami akan bergantung pada Anda. Wuzong, nanti kita bicara soal kerjasama. Berapapun harganya terserah Anda, tidak masalah kedepannya. Saya masih harus bergantung pada para senior nanti. Kita bersama-sama akan membesarkan dan memperkuat bisnis ini baik. Terima kasih. Dari sekarang semua orang akan saya injak-injak, terutama Anda. Suemyuking. Selanjutnya mari kita undang Lu Shuai naik ke panggung untuk bersama-sama menggunting pita. Menyaksikan peresmian proyek properti Wu. Selamat ya. Terima kasih Lu Shuai. Lihat kan sekarang saya sudah punya perusahaan sendiri, tidak perlu lagi menjadi
Menantu yang selalu diremehkan. Su Emyuking, apa hakmu? Wuzong, berikan pidato. Pertama-tama terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari semua. Saya Wuliang bisa mencapai posisi dan prestasi seperti sekarang. Semua itu berkat usaha keras saya. Tidak bergantung pada siapapun. Saya tahu baru-baru ini ada banyak gosip tentang saya, tapi saya tidak peduli. Karena saya percaya apa yang tidak membunuhku hanya akan membuatku lebih kuat. Wuliang, kamu memang selalu pandai berakting ya. Baiklah, selanjutnya saya ingin mengundang semua untuk melihat rencana masa depan perusahaan Wu. Ayo. Beginilah rencana kami. Suami salah taruh, cepat hentikan. Jangan lihat. Binatang tega sama anak kecil. Orang seperti ini pantas dikeliti dan dilempar ke neraka. Kamu mati 100 kali pun tidak cukup. Palsu semuanya. Manusia berbuat, Tuhan melihat kamu sudah melakukan begitu banyak hal keji tidak pernah terpikirkan. Akhirnya seperti ini. Su Emyuking, meskipun kamu membongkar kami, apa yang bisa kamu lakukan? Proyek properti sudah kami dapatkan. Suami, cepat bangun. Benar, saya segera bisa bangkit kembali. Dengan semua ini, semuanya bisa saya tutupi. Wuliang, sebenarnya kamu ini naif atau bodoh? Kamu pikir ada rezeki jatuh dari langit? Kamu pikir aku akan baik hati memberikan undangan itu padamu? Apa maksudmu? Maksudnya kamu sudah ditipu proyek Lu. Sebenarnya adalah proyek macet. Setelah sedikit dibungkus kamu langsung percaya. Kenapa? Kamu begitu terburu-buru membuktikan dirimu. Tidak. Tidak mungkin. Kalian bekerja sama membuat jebakan ini, khusus untuk menjebakku. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Bagaimana 10 miliar itu adalah seluruh harta kita? Wuliang, rasanya seperti jatuh dari surga ke neraka. Enak tidak? Aku akan mencekikmu. Lu Shuai. Jangan, semua ini aku yang melakukannya. Semuanya aku yang lakukan, lepaskan suamiku. Chen, kamu benar-benar setia pada Wuliang. Tapi dia sama sekali tidak mencintaimu. Yang dia inginkan adalah boneka yang selalu menurut. Seorang wanita yang sepenuhnya tunduk padanya. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Ego malangnya. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuknya, percaya tidak? Dia bisa langsung mengkhianatimu. Tidak, suamiku sangat mencintaiku. Aku sebenarnya ingin membiarkanmu, tapi melihatmu menyakiti ibuku dan Duo-Duo, aku tidak bisa memaafkanmu. Bukan aku semua ini, wanita ini yang memaksaku. Mereka adalah orang yang paling kucintai, bagaimana mungkin aku menyakiti mereka? Suamiku? Kamu jahat, kamu hanya iri pada King Er dan Duo-Duo. Kalau tidak, aku masih menantu keluarga Su. Aku akan membakar Duo-Duo, menyakiti Duo-Duo. Aku. Wuliang, kamu binatang, aku sangat mencintaimu. Aku begitu baik padamu. Siapa yang tidak mau menjadi menantu? Siapa yang merencanakan kecelakaan? Siapa yang memprovokasi Su Emyuking yang sedang hamil? Itu kamu. Kamu yang iri pada harta keluarga Su. Kamu bohong. Semua ini gara-gara kamu. Aku terlambat datang membuatmu menderita begitu banyak. Aku sudah bilang aku akan mengambil kembali semua yang kalian curi dari keluarga Su. Dan sekarang, aku juga ingin nyawa kalian. Selanjutnya, barulah saat neraka. Bersihkan. Bintang laut. Milikku. Bintang laut milikku. Bintang laut milikku, Lu Shuai, milikku. Jangan begini, membunuh itu melanggar hukum.
sudah mati. Seperti yang kau katakan masih ada nafas. Dua binatang itu sudah dikirim ke tempat yang kau sebut. Nona Su. Duo-duo adalah putriku. Kapan kau mengetahuinya? Sejak aku tahu dia ada. Baiklah. Aku juga bingung bagaimana harus memulainya denganmu. Menikahlah denganku. Kedepannya aku akan merawatmu. Lu Beo, jika dulu aku tidak salah mengenali orang, kau pasti akan menjadi ayah dan suami yang baik. Kau pasti akan merawat putri kita dengan baik. Dia sangat patuh dan mengerti. Kau pasti. Jangan bicara lagi. Aku sudah tahu ke depannya aku akan mendengarkanmu. Hati laut semuanya milikku hati laut. Wuliang, ayahku sangat mempercayaimu. Menyerahkan perusahaan kepadamu untuk dikelola, mengapa kau membunuhnya? Itu semua karena ulahnya sendiri. Ulahnya sendiri. Kau menipu perasaanku untuk mendapatkan keluarga Su. Saat kau membiarkanku mati di rumah sakit, pernahkah kau memikirkan hari ini? Siapa yang menyuruhnya menghalangiku masuk ke keluarga Su? Semua pantas mati. Dan kau. Aku menganggapmu sebagai teman terbaik, tapi kau diam-diam merayu suamiku, menyiksa putriku, kau juga pantas mati. Tolong maafkan kami. Maaf, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, kami salah, kami tahu kami salah. Ibu. Ini gelang kesukaanmu. Aku membawanya untukmu. Suka. Waktu kecil setiap kali aku sedih, suka sekali bersandar padamu. Kamu selalu membelai kepalaku. Katakan padaku, masalah sebesar apapun, ada ibu di sini. Jika bisa terus bersandar padamu seperti ini, Ibu, kamu harus cepat sembuh. Aku masih menantikanmu, merawat duo-duo untukku. Sayangnya, aku tidak bisa menemani kalian lagi. Kali ini, aku benar-benar harus pergi.
Semoga jimat keselamatan yang kamu lipat ini bisa menggantikan diriku. Menemani kamu dan Duo-Duo. Selalu melindungi kalian. Ibu. Kali ini benar-benar selamat tinggal. King Er, hati-hati jangan menoleh. Berjalanlah ke depan. Jangan menoleh. Ibu. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi, Ibu. Ibu tidak mau Duo-Duo lagi. Duo-Duo. Ibu makan permen lollipop. Ayah ibu tidak akan datang. Ibu dia. Ayah ibu tidak akan tidak datang. Dia akan datang. Ibu akan bersama ayah menyaksikan pertumbuhan Duo-Duo. Setiap momen. Benarkah? Duo-Duo harus percaya pada ibu. Silakan kepala sekolah naik ke panggung. Untuk siswa Duo-Duo dari kelas 2. Sertifikat anak baik. Duo-Duo selamat ya. Ibu bohong. Ibu. Bayi. Hari ini adalah minggu ke-12 kamu di perut ibu. Ibu pertama kali mendengar detak jantungmu di dokter. Rasanya sangat bahagia. Hari ini, kamu menendang perut ibu. Sebentar lagi akan bertemu denganmu. Mama benar-benar tidak sabar. Hai Duo-Duo, ini Mama. Belum pernah bilang sama kamu. Kamu adalah hadiah paling berharga dari Tuhan untuk Mama. Kamu anak yang baik dan mengerti sejak kecil. Sudah belajar bantu Mama merawat nenek. Tapi sayang, kamu seharusnya jadi yang paling bahagia. Putri kecil, kamu juga punya hak untuk manja. Jadi mulai sekarang jangan lagi menyakiti diri sendiri. Kalau tidak, Mama akan marah. Kamu harus tumbuh dengan bahagia dan sehat. Masih banyak orang di dunia ini yang mencintaimu. Sering-seringlah memeluk orang yang mencintaimu. Setelah kamu besar nanti, jangan lupa untuk Mama. Lihatlah dunia yang indah ini. Duo-Duo sayangku, Mama mencintaimu. Dan kamu juga, Lu Beyao. Harus bahagia. Mama cepat datang. Datang selamat tinggal. Sayangku. Duo-Duo sayangku, Mama mencintaimu. Dan kamu juga, Lu Beyao. Harus bahagia. Mama cepat datang. Datang selamat tinggal. Sayangku. Sayang, istirahatkan matamu.
Kenapa kamu menulis sampai menangis lagi?